Hai, perkenalkan nama saya Frida Arinlistina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang korupsi, dampak dari korupsi, lalu bagaimana strategi dalam memberantas korupsi. Nah, di sini pada dasarnya korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan dana yang merugikan uang negara, baik untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, dampak dari korupsi sendiri bisa berdampak pada berbagai macam aspek kehidupan. Yang pertama yaitu untuk aspek ekonomi, di mana pada dasarnya akan berdampak pada penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa produksi bagi publik. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan para investor. Yang keempat yaitu keterbelakangan perekonomian negara. Yang kelima yaitu menurunnya tingkat pendapatan suatu negara. Lalu untuk dampak selanjutnya berdampak pada aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Dampaknya apa saja? Yang pertama yaitu tingginya tingkat pengangguran. Yang kedua yaitu terhambatnya dalam mengentas kemiskinan. Lalu kemudian dampak yang selanjutnya terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Lalu kurangnya solidaritas sosial. Lalu untuk dampak korupsi terhadap aspek politik dan demokrasi, karena partai politik merupakan sarana dalam melakukan korupsi. Kenapa? Karena banyak para pelaku politik yang banyak melakukan korupsi. Nah, lalu dampaknya itu hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik, lalu munculnya pemimpin yang korupsi, lalu hancurnya kedaulatan negara. Nah, lalu dampak selanjutnya terhadap aspek penegak hukum. Contohnya, yang pertama yaitu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum. Lalu lambatnya proses hukum. Di sini lambatnya proses hukum terdapat beberapa faktor. Yang pertama yaitu hukum dapat dibeli. Lalu sulit mendapatkan bukti, lalu kurangnya solidaritas antara para penegak hukum. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu contohnya lemahnya alutsista dan SDM. Mengapa? Karena anggaran pemerintah yang digunakan untuk menciptakan alutsista yang digunakan untuk melatih sumber daya manusianya itu di anggaran dana diselewengkan oleh kontraktor, lalu akan berdampak lagi menjadi lemahnya garis batas negara. Kenapa? Karena alutsistanya sendiri lemah dan SDM-nya tidak memumpuni, lalu sehingga untuk batas negaranya pertahanan batas negaranya juga akan dipastikan lemah juga. Nah, lalu membuatnya kekerasan di dalam masyarakat. Dampak korupsi selanjutnya terhadap aspek lingkungan. Yang pertama yaitu menurunnya kualitas lingkungan. Bagaimana kok bisa? Karena anggaran yang diberikan oleh pemerintah diselewengkan oleh pejabat tertentu, di mana yang seharusnya dibangun infrastruktur untuk kualitas suatu lingkungan itu tidak memadai, sehingga akan berdampak pada menurunnya kualitas hidup. Kenapa? Karena lingkungan juga berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, sehingga akan menunjukkan kesejahteraannya. Lalu untuk strateginya dalam memberantas korupsi secara represif, upaya penegakan hukum untuk menjerat para koruptor ke pengadilan. Nah,
di sini pengaduan masyarakat sangat penting sekali karena merupakan suatu sumber informasi yang harus diteruskan dan diselesaikan harusnya oleh KPK. Di sini tujuannya untuk apa? Agar takut melakukan korupsi. Tahapannya apa saja? Yang pertama yaitu penanganan laporan pengaduan dari masyarakat. Nah, di sini KPK harus memverifikasi terlebih dahulu dan melakukan proses penelaahan. Lalu yang selanjutnya dilakukan penyelidikan. Nah, setelah penyelidikan lalu dilakukan penuntutan dan dieksekusi. Lalu cara yang kedua bisa dilakukan dengan secara perbaikan sistem, karena banyak sistem di Indonesia yang bisa menjadi peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Di sini perbaikan sistem sangat penting sekali karena tujuannya agar tidak bisa melakukan korupsi. Contohnya dengan dilakukan mendorong transparansi penyelenggaraan negara dengan contohnya pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan juga gratifikasi. Lalu yang kedua bisa dilakukan dengan memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan perbaikan sistem, langkah-langkah perbaikan sistem. Lalu yang ketiga, memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi supaya lebih efektif dan transparan. Lalu cara yang ketiga bisa dilakukan dengan cara lewat edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye ini merupakan media pembelajaran pendidikan anti korupsi yang dengan tujuan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerak pemberantasan korupsi serta membangun perilaku dan gaya anti korupsi. Nah, untuk edukasi dan kampanye ini bisa dilakukan dari mulai mahasiswa, lalu anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar bisa dilakukan pada tempat tersebut atau masyarakat luas. Di sini pada dasarnya bertujuan agar masyarakat tidak mau melakukan korupsi, yaitu dengan cara edukasi dan kampanye. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.